Shalom. Luar biasa. Semua semangat untuk belajar dan semangat untuk dijamah oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi pelajaran kita hari ini mau berbicara tentang bahasa roh. Itu bahasa roh masih relevan enggak di akhir zaman ini, di masa ini ya. Saudara-saudara, di masa postmodern, di masa post-truth, di era digital, itu masih relevan enggak ini? Ya, orang sudah bolak-balik naik ke bulan, ini masih relevan enggak ini bicara tentang bahasa roh ini ya? Ya, coba kita mulai dulu ya. Apa sih itu bahasa roh? Ya, kita seringkali mendengar bahasa roh, apa itu bahasa roh? Nah, bahasa roh itu adalah kemampuan spiritual, kemampuan yang ilahi, yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya, kepada kita untuk berbicara dalam bahasa baru yang tidak pernah dipelajari secara alami, tidak ikut kursus, tidak ikut les ya, yang tidak dimengerti oleh yang mengucapkannya. Ya. Saudara-saudara, itu bahasa roh. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, peristiwa orang mengalami bahasa roh itu ada dalam Alkitab. Jadi ini bukan cerita ilusi, cerita dongeng yang dikarang-karang, yang dibuat-buat, itu ada terjadi di dalam Alkitab ya. Khususnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pada waktu gereja mula-mula. Nah, peristiwa bahasa roh itu dalam Alkitab tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, yaitu ketika 120 orang murid mereka dilawat, dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa roh. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 44, yaitu ketika Petrus ke rumah Kornelius, lalu Petrus bersaksi tentang Yesus, lalu Roh Kudus turun ke atas Kornelius dan seisi rumahnya dan mereka berbahasa roh. Lalu kemudian dalam Kisah Rasul pasal 9, ketika Paulus pergi ke kota Efesus, dia ketemu dengan 12 orang murid di situ. Lalu dia tumpang tangan kepada 12 orang murid dan mereka kemudian berbahasa roh. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Jadi ini bukan cerita dongeng yang dibuat-buat di karang-karang. Ya. Nah, untuk gereja kita, gereja Bethel Indonesia, karena gereja kita ini gereja aliran Pentakosta, bukan aliran Injili, juga bukan aliran Reform, tapi aliran Pentakosta, ya, firm itu saudara-saudara ya. Nah, karena gereja kita aliran Pentakosta, dan aliran Pentakosta itu percaya, mengakui karya Roh Kudus masih terus ada sampai hari ini. Nah, itulah sebabnya dalam pengakuan iman gereja kita, pengakuan iman gereja kita tentang Roh Kudus tertulis begini. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Coba kita baca bersama-sama, ini pengakuan iman. 2, 3. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, gereja kita GBI percaya bahwa baptisan Roh Kudus dan baptisan air adalah dua peristiwa yang berbeda, yang berdiri sendiri dan harus kita alami kalau ingin mengalami bahasa roh. Baptisan air kita lakukan ketika kita bertobat, percaya Tuhan, terima Yesus, kita dibaptis dalam air. Lalu kemudian kita juga mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, gereja-gereja Injili, gereja Protestan, gereja-gereja Reform, mereka percaya kalau orang sudah dibaptis dalam air, maka pada saat yang sama dia juga sudah dibaptis Roh Kudus. Nah, kalau aliran Pentakosta beda. Aliran Pentakosta itu percaya bahwa baptisan air
itu pengalaman sendiri, baptisan Roh Kudus pengalaman sendiri. Jadi dua pengalaman yang berbeda. Apakah tercatat dalam Alkitab? Iya, tercatat dalam Alkitab. Contohnya di dalam Kisah Rasul pasal 8. Saudara masih ingat waktu Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria, beritakan Injil di situ, dan ternyata Roh Kudus menyertai pelayanan Filipus, tanda-tanda heran, mujizat terjadi. Sampai-sampai ada satu dukun yang terkenal di situ, di kota itu, yang bertobat. Nah, lalu banyak orang dibaptis dalam nama Yesus. Lalu gereja pusat di Yerusalem ketika mendengar terjadi kebangunan rohani di kota Samaria itu, mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk mengfollow up petobat-petobat baru ini. Ketika Petrus Yohanes tiba di kota Samaria ini, ternyata banyak di antara mereka yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka hanya dibaptis dalam air. Lalu Petrus Yohanes melayani mereka, tompan tangan kepada mereka, dan Alkitab bilang begini, mereka menerima baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi lihat ya, sudah dibaptis dalam air, tapi belum terima baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian Petrus Yohanes datang, tompan tangan, mereka terima baptisan Roh Kudus. Dua peristiwa yang terjadi berbeda. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 10 juga tercatat demikian. Waktu itu Cornelius ini kepala pasukan Romawi, jadi bukan orang Yahudi. Ini orang Romawi, tapi dia ini sudah percaya kepada Tuhan, walaupun dia orang Romawi. Ya. Nah, satu hari Petrus disuruh Roh Kudus pergi ke rumahnya Cornelius. Ya. Lalu datanglah Petrus bersama dengan rombongannya ke rumah Cornelius. Dan Cornelius waktu tahu Petrus datang ke rumahnya, dia kumpulinlah sanak saudaranya. Nah, Petrus kemudian bersaksi kepada Cornelius dan sanak saudaranya. Nah, Alkitab bilang begini. Coba kita baca ayatnya ya. Kisah Rasul pasal 10. Bukan 8 ya, pasal 10 ayat 44 sampai 48. Ya, ini bukan 8 tapi 10 ya. Ini Leli salah ketik. Nah, ketika Petrus sedang berkata demikian, dia lagi bersaksi nih, tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Sehingga kemudian ayat 45, semua orang percaya dari golongan bersumat, ini teman-temannya Petrus nih, rombongannya Petrus, tercengang-cengang, heran. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, ini orang-orang Romawi. Ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi waktu Petrus lagi bersaksi, lagi khotbah nih, tiba-tiba Roh Kudus turun. Dan itu Cornelius bersama dengan keluarganya, mereka kemudian mengalami baptisan Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa roh. Sehingga rombongannya Petrus orang Yahudi ini bengong, tercengang-cengang. Wah, ternyata karunia Roh Kudus juga dikasih kepada orang-orang Romawi, bukan orang Yahudi. Mereka terima juga baptisan Roh Kudus. Lihat, saudaraku, kalau dalam peristiwa di kota Samaria, mereka dibaptis air dulu, baru mereka dibaptis Roh Kudus. Di peristiwanya rumah Cornelius, justru mereka dipenuhi Roh Kudus dulu. Dibaptis Roh Kudus dulu, baru kemudian mereka dibaptis dalam air. Kenapa? Karena Petrus bilang begini, ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi penuh roh dulu, baru dibaptis dalam air. Ya. Jadi lihat, baptisan Roh Kudus, baptisan air adalah dua pengalaman yang berbeda yang harus juga kita alami. Siapa di antara saudara-saudara yang sudah dibaptis air?
Siapa di antara saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus? Yang dua-duanya sudah. Ya. Berarti ada yang sudah dibaptis air, belum dibaptis Roh Kudus. Ada yang sudah dibaptis Roh Kudus, belum dibaptis air. Kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus, tapi belum dibaptis air, saya kasih tahu sama saudara. Saudara harus segera menerima baptisan air. Kenapa? Karena itu adalah inisiatif dari saudara-saudari. Bisa saudara lakukan. Tapi kalau saudara sudah dibaptis air, belum mengalami baptisan Roh Kudus, harus doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus adalah pemberian Tuhan. Bukan dari saudara, tapi dari Tuhan. Ya. Nah, jadi itu pengakuan GBI. Pengakuan iman GBI juga percaya begini, bahwa tanda awal orang alami baptisan Roh Kudus itu adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, sebab bagaimana kita tahu ini kita sudah dibaptis Roh Kudus atau belum nih? Ada tandanya toh? Nah, pengakuan iman GBI percaya tanda awalnya itu adalah berbahasa roh. Jadi kalau saudara mau mengalami bahasa roh, saudara harus mengalami baptisan Roh Kudus. Sederhana sekali. Ya. Kalau nggak ngalami baptisan Roh Kudus, pasti nggak bisa berbahasa roh. Sederhana sekali ya. Nah, lalu bagaimana sih manifestasinya bahasa roh itu? Bentuknya bagaimana itu bahasa roh? Kita dengar bahasa roh. Itu bentuknya bagaimana itu bahasa roh? Ya. Manifestasi bahasa roh itu ternyata ada yang disebut dengan glossolalia. Glossolalia. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan speak in tongue. Berbicara dalam bahasa lidah. Yaitu bahasa yang tidak dimengerti oleh pengucap dan pendengarnya, diucapkan karena dorongan Roh Kudus. Ini glossolalia. Saudara biasa dengar orang shikarala batas sandarala balabala kayarala bat. Ini glossolalia ini. Ini glossolalia. Ini speak in tongue, bahasa lidah. Enggak dimengerti oleh yang mengucapkan, juga oleh yang mendengarkannya. Karena ini adalah pemberian Tuhan. Nanti kita akan belajar bahwa glossolalia ini bahasa rahasia. Bahasa rahasia. Ya, yang kita ucapkan kepada Allah. Lalu manifestasi bahasa roh yang kedua disebut dengan senolalia. Senolalia. Ya. Senolalia itu adalah berbicara bahasa asing. Ya. Ini adalah istilah dalam ilmu linguistik, yaitu bahasa asing yang kita ucapkan padahal kita belum pernah belajar sebelumnya. Belum pernah kursus. Tahu-tahu terjadi kita bisa berbahasa Jerman, berbahasa Prancis, berbahasa Jepang. Ya. Dan itu yang terjadi kepada 120 orang murid di loteng Yerusalem. Waktu Pentakosta yang pertama. Lagi doa, tiba-tiba tercurah Roh Kudus atas mereka. Seperti lidah api, nyala lidah api yang hinggap atas kepala mereka masing-masing. Lalu mereka kemudian mulai berbahasa roh. Bagaimana manifestasi bahasa rohnya itu? Manifestasinya adalah mereka berbicara dalam bahasa asing. Mereka ini orang Galilea semuanya. Tapi aneh hari itu ada yang bisa bahasa Persia, ada yang bisa bahasa alam, bahasa Mesopotamia, bahasa Mesir. Padahal mereka tidak pernah kursus, tidak pernah belajar. Dan mereka berbicara dalam bahasa asing itu dalam rangka memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Gitu ya. Kalau kita kan ya mungkin tidak bisa bahasa Inggris, tidak pernah belajar bahasa Inggris, tapi kan kita bisa praise the Lord. Nah, itu bukan bahasa roh itu. Itu saudara praise the Lord walaupun tidak pernah kursus bahasa Inggris karena sering dengar lagu gitu kan. Apa artinya praise the Lord? Apa artinya? Memberi kepada Tuhan. Salah, puji Tuhan gitu. Ya, itu senola. Jadi dua manifestasi bahasa roh itu ya. Jadi bisa senolalia, bisa glossolalia. Jadi bahasa roh bukan melulu sikarala batabala, bukan. Bisa juga senolalia.
Kalau gereja Pantekosta, kalau gereja kita ini dilawat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, lalu kita berbahasa roh, mungkin orang-orang kan bilang, ya maklumlah GBI, tidak heran, memang mereka sehari-harinya bahasa roh. Tapi ini gereja suku, gereja tradisional, tapi berbahasa roh, itu luar biasa itu. Itu revival terjadi. Dan saya berdoa, biar itu bisa terjadi juga di gereja kita. Katakan amin. Biar ini menjadi tanda akhir zaman. Sebelum Yesus datang kedua kalinya, gereja kita dilanda oleh Roh Kudus. Dan jemaat dipenuhi Roh Kudus. Bukan supaya bisa aksi berbahasa roh, bukan. Tapi biar mereka mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Yang suka pukul istri bertobat sungguh-sungguh. Yang suka selingkuh bertobat sungguh-sungguh. Yang suka nipu orang bertobat, terjadi pertobatan. Yang suka maki-maki orang, terjadi pertobatan. Yang suka sebar berita-berita hoax, bertobat. Terjadi pertobatan, kita rindukan revival terjadi. Dan itu pasti bisa terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus masih terus bekerja sampai hari ini. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Awal terjadinya gerakan Pentakosta. Itu terjadi di sebuah tempat bekas gudang di Azusa Street. Pada waktu itu ada beberapa orang yang berdoa di situ. Ya, dipimpin oleh seorang pendeta kulit hitam. Yang matanya buta sebelah, namanya William Seymour. Mereka sebenarnya hanya doa saja, doa. Tiba-tiba Roh Kudus tercurah atas mereka. Dan mereka kemudian mulai berbahasa roh. Dan siapapun yang datang ke ruangan itu dijamah oleh Tuhan. Jadi ini tetangganya yang dengar-dengar suara ribut-ribut. Itu pada datang, mau lihat ada apa ribut-ribut. Ketika mereka masuk ke ruangan itu, dilawat oleh Tuhan, dijamah, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Itu luar biasa itu. Dan ibadahnya itu berjam-jam, setiap hari. Kenapa? Karena lawatan Tuhan, tidak bisa berhenti. Orang datang, ribuan datang, saudara-saudara. Dan ini karena jadi pembicaraan. Dulu belum ada WA, belum ada media sosial dulu. Kalau ada media sosial, wah saya percaya sudah banyak selfie di situ. Kirim kepada, nggak ada. Tapi Tuhan yang menyebarkan ini. Bayangkan sampai seluruh dunia datang. Seluruh Amerika, dari benua Eropa datang. Mereka datang mau lihat apa yang terjadi di Azusa Street itu. Dan mereka yang datang, pokoknya setiap mereka yang datang masuk ruang itu dijamah Tuhan berbahasa roh. Dan dari luar negeri mereka pulang membawa kegerakan ini. Api membakar mereka sehingga kemudian kegerakan Pentakosta ini mulai menjalar ke seluruh dunia. Di situ awalnya lahirnya gereja Pentakosta. Saudara-saudara, jadi Tuhan itu bisa melawat setiap orang dengan api Roh Kudus. Dan kalau orang dibaptis dipenuhi Roh Kudus, mereka tanda awalnya itu selalu berbahasa roh. Bukan tumbang ya, bukan tumbang. Itu enggak ada dalam Alkitab. Bukan ketawa-ketawa, enggak ada. Tanda awalnya itu selalu berbahasa roh. Katakan amin. Kita lanjut saudara-saudara. Nah, kemudian juga ada perbedaan tujuan penggunaan bahasa roh. Ada bahasa roh untuk devosi pribadi, ya, merenung, doa, pujian penyembahan pribadi, membangun iman pribadi. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada apa? Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan apa? Hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh itu hal-hal yang rahasia. Nih saudara-saudara, saya berharap saudara jangan mentertawakan orang yang lagi berbahasa roh.
lalu kemudian meniru-niru seolah-olah mengejek. Karena ini bahasa rahasia. Orang kalau lagi berbahasa roh, itu dia lagi bicara kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara-saudara dulu suka mentertawakan dan ngejek orang yang bahasa roh, ini harus minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena ini bukan sebuah lelucon yang kita perlu tertawakan. Ya. Bukan. Orang yang lagi berbahasa roh, itu tidak lagi stand up comedy, enggak. Ini lagi berbicara dengan Tuhan. Nah, orang yang berdoa dengan bahasa roh, ada yang dengan tujuan devosi pribadi. Karena dia lagi bicara sama Tuhan. Dia gunakan dalam doa pribadinya. Lagi bicara sama Tuhan. Nyembah, memuliakan Tuhan dengan bahasa roh. Urusan dia pribadi sama Tuhan. Ya. Kemudian juga ada yang tujuan untuk penyembahan, memuliakan Tuhan yang digunakan bersama-sama. Dan ini yang terjadi kepada 120 orang murid. Jadi waktu mereka berbahasa rohnya bersama-sama. Kenapa saya katakan bersama-sama? Karena itu mengundang perhatian dari banyak orang waktu itu. Kan mereka ada di loteng rumah nih. Kalau saudara pernah ke Israel, ke Yerusalem, masih ada ruangannya. Jadi mereka ada di loteng rumah nih. Lagi nyembah, lagi doa, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka berbahasa roh. 120 orang murid. Mereka memuliakan Tuhan dengan bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Dan itu dilakukan barengan. Dan semuanya memuliakan Tuhan. Ribut 120 orang. 120 orang. Itu ngomong memuliakan. Ribut. Makanya itu banyak yang ada apa nih? Pada ngumpul di situ. Ribuan orang ngumpul di situ. Lihat ada apa tuh? Ada apa? Nah, justru sebenarnya itu Tuhan lagi ngundang mereka kan. Lagi mereka bengong, ada yang bilang, itu lagi mabok anggur itu. Ya, ngejek. Lagi bengong, tiba-tiba Alkitab bilang kan, Petrus berdiri, lalu Petrus, kami tidak mabok, hari makin masih siang. Lalu Petrus mulai bersaksi kan. Dan Alkitab bilang 3.000 orang bertobat hari itu. Jadi bahasa roh itu tujuannya juga adalah untuk memuliakan Tuhan, nyembah Tuhan. Dipakai barengan. Kalau yang tadi bisa dipakai sendiri waktu doa pribadi. Sekarang ini dipakai barengan. Dalam Kisah Rasul pasal 9 juga, waktu 12 orang murid yang di Efesus, mereka berbahasa roh. Itu juga barengan. Mereka berbahasa roh memuliakan Tuhan. Di rumahnya Kornelius juga begitu. Barengan itu. Nggak tahu berapa orang di situ. Tapi mereka barengan. Memuliakan Tuhan dalam bahasa roh. Makanya nih yang ngikutin Petrus, rombongannya Petrus tercengang-cengang melihat. Mendengar kok mereka juga dapat karunia Tuhan ya. Barengan ya. Jadi bahasa roh itu bisa digunakan sendiri waktu doa pribadi, tapi juga bisa digunakan barengan. Nah, banyak yang suka kritik. Kok bahasa roh dipakai barengan sih? Bukankah Alkitab bilang satu persatu? Ada ayatnya kan? Dan harus paling banyak 3 orang. Kalau tidak ada yang menafsirkan, harus berdiri diri. Nah, untuk ayat ini beda lagi. Tujuannya memang adalah untuk membangun iman jemaat. Jadi kalau yang tadi tujuannya membangun iman sendiri, dipakai dalam doa devosi pribadi. Lalu yang kedua tadi itu barengan rame-rame, tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Nah ini bagian yang ketiga nih. Tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Coba kita baca ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 27-28.
Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah apa? 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi harus teratur nih. Satu. Dan juga harus ada yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, kenapa harus ada yang menafsirkannya? Sebab kalau bahasa roh yang ditafsirkan, nanti jemaat akan mendengar dan imannya dikuatkan, imannya dibangunkan. Jadi untuk 1 Korintus 15 ayat 27-28 ini adalah bahasa roh, tujuannya untuk membangun jemaat. Jadi kalau kita dalam pertemuan jemaat ini ada yang berbahasa roh, maka harus satu persatu. Dan ada yang menafsirkan nih. Supaya waktu ditafsirkan, kan bahasa roh, kirabatakala rabatasa. Kalau tidak ada yang menafsirkan, ini kan bahasa rahasia. Saudara nggak ngerti nih maksudnya apa nih. Tapi waktu kirabatasana, ternyata ada yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Dia ngerti nih, dia ngerti. Lalu disampaikanlah pesan Tuhan itu. Kita yang nggak ngerti bahasa roh, tapi waktu ditafsirkan jadi bahasa sehari-hari, kita jadi nangkap. Oh, ini maksud Tuhan. Iman kita dikuatkan. Nangkap ya. Tapi kalau nggak ada yang bisa menafsirkan, maka yang tadinya suaranya kencang, hikarabatakala rabatasana. Nggak ada yang nafsirin, dia harus kecilin suaranya, berdiam diri. Sikandaralam. Kembali lagi kepada yang pertama tadi, doa pribadi. Doa pribadi. Devosi pribadi. Saudara ngerti nggak, saudara? Jadi saya harap tidak ada lagi yang bertanya-tanya. Ya. Menurut 1 Korintus 14 ini harus satu persatu. Kok kalau di GBI kok bahasa rohnya barengan? 500 orang barengan, ribut banget. Heboh banget. Bukan heboh banget. Kalau barengan itu lagi memuliakan Tuhan, memuji. Seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Nangkap ya saudaraku ya? Nangkap ya? Jadi kalau ada orang di luar sana nanya sama saudara, saudara sudah tahu jawabannya. Jangan bilang, oh itu Pak Gembala pernah jelasin, tapi saya udah lupa. Nanya Pak Gembala, kamu telepon deh, ini teleponnya Pak Gembala nih. Jangan, saudara ikut PA ini kan supaya ngerti. Jadi nanti kalau ada yang tanya sama saudara, saudara sudah mengerti dan bisa menjawabnya. Katakan amin. Nanti materinya bisa diambil, copy saja. Gratis tuh. Hafal ayatnya ini. Tuh. Anggap ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, apakah bahasa roh masih berlaku sampai saat ini? Ini kan pertanyaan kan. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah aliran Cessationism. Ini adalah pandangan teologi yang berkata bahwa karunia sudah berhenti. Nubuat, bahasa roh, karunia-karunia lain sudah nggak ada lagi. Itu hanya ada pada gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, biasanya pandangan ini dianut oleh gereja-gereja Protestan, oleh gereja Reform, oleh gereja-gereja Injili. Mereka punya pandangan seperti itu. Jadi saudara ngerti sekarang. Kalau temanmu dari gereja sana, lalu bilang nggak ada lagi bahasa roh. Udah, saudara nggak usah debat, nggak usah pulang ambil parang, asap parang. Kurang ajar. Udah, itu yang pandangan mereka begitu. Pandangan mereka begitu memang. Ya. Nah,
Lalu ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua itu disebut dengan continuation. Continuation. Susah. Nah, kalau pandangan teologi yang kedua ini, mereka berpandangan bahwa enggak, masih berlaku sampai sekarang. Karunia-karunia Roh Kudus masih ada sampai sekarang. Karunia bahasa roh, karunia nubuat, karunia mujizat, masih ada sampai sekarang. Masih ada. Nah, biasanya pandangan yang kedua ini dianut oleh gereja-gereja aliran Pentakosta, karismatik. Nah, GBI ini adalah gereja aliran Pentakosta, karismatik. Jadi kita percaya, kita mengakui karya Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena fakta di lapangan memang masih ada. Orang masih punya karunia hikmat. Orang masih diberikan karunia nubuat. Orang masih diberikan karunia pengetahuan. Orang masih diberikan karunia mujizat, karunia kesembuhan. Masih ada. Karunia bahasa roh masih ada. Masih ada. Ya. Jadi kita percaya pada pandangan teologi yang kedua ini. Nah, di mana ayat mana yang menjadi dasar daripada kedua pandangan ini? Ternyata ayatnya itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Coba kita baca bersama-sama. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ini ayatlah yang menjadi pegangan dari kelompok pertama tadi yang mengatakan bahwa karunia sudah berhenti. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa ayat 10 tadi, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa yang tidak sempurna? Bahasa roh, nubuat, mujizat, pengetahuan. Itu tidak sempurna itu. Walaupun ini karunia spiritual, tapi tidak sempurna. Nah, nanti kalau yang sempurna tiba, menurut mereka, yang tidak sempurna ini sudah akan lenyap. Nah, menurut mereka, yang sempurna itu sudah tiba. Apa yang sempurna menurut mereka? Menurut mereka yang sempurna itu, itulah kanonisasi Alkitab. Jadi menurut mereka ketika kanonisasi Alkitab sudah sah, sudah diterima dalam konsili Kartago, berarti sudah sempurna. Berarti nubuat yang tidak sempurna itu bahasa roh, itu sudah lenyap. Itu tafsirannya mereka ya. Lalu pandangan yang kedua yang mengatakan bahwa masih ada, masih berlaku, itu menafsirkan bahwa yang sempurna itu bukan kanonisasi Alkitab. Yang sempurna itu bicara tentang Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya. Dan ternyata sampai hari ini Yesus Kristus belum datang kedua kalinya. Makanya yang tidak sempurna tadi itu, nubuat, bahasa roh, karunia Roh Kudus, itu masih ada. Begitu tafsirannya, saudara. Jadi ini menyangkut tafsiran saja. Lalu mana yang benar? Enggak ada yang benar. Enggak ada yang salah juga. Karena ini menyangkut tafsiran. Tergantung saudara sekarang mau berpihak kemana. Terserah saudara. Tapi kalau saudara memang ada di GBI, tentunya harus menerima teologi GBI. Kalau GBI kita percaya masih ada. Yang sempurna itu adalah Yesus Kristus.
yang memang belum datang sampai sekarang ini. Itulah sebabnya karunia-karunia Roh Kudus masih ada. Karena memang buktinya di lapangan memang masih ada. Bukan sudah tidak ada, masih ada. Betul tidak? Betul tidak betul, tetap betul. Karena kita menganut pengerangan kedua ini ya. Nah sekali lagi ya saudara-saudara, enggak usah berdebat sama gereja-gereja Injili Reform. Ya. Kalau saudara berdebat sama dia bisa keluarkan ayat-ayat yang lain, saudara pusing kepala nanti, bingung. Biarin aja. Nah, bilang begini, pandanganmu, pandanganmu, pandanganku, pandanganku. Nah, ya. Puji Tuhan. Baik. Sekarang kita belajar lagi, apa sih fungsinya bahasa roh? Kenapa kita ini harus memiliki karunia bahasa roh? Apa gunanya itu bahasa roh? Tentu harus ada gunanya dan kita harus tahu. Kalau tidak ada gunanya ngapain? Ya kan, betul nggak? Kalau tidak ada gunanya bahasa roh, ngapain kita mencari, mengejarnya? Nah, ternyata ada gunanya. Apa sih gunanya, fungsinya bahasa roh? Yang pertama adalah membangun iman pribadi. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun apa? Dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bahasa roh yang ditafsirkan itu nilainya sama dengan nubuat. Makanya orang yang berbahasa roh kalau ditafsirkan dia akan membangun iman jemaat. Tapi kalau tidak ada ditafsirkan, bahasa roh itu adalah membangun iman kita, membangun diri sendiri. Jadi kalau kita lagi berbahasa roh, itu lagi membangun iman kita. Kalau saudara imanmu lagi lemah nih, lagi lemah imanmu, saudara berbahasa roh, dengan sungguh-sungguh ya, dan imanmu akan dikuatkan. Loh, mistik banget nih. Memang mistik, karena bahasa roh itu adalah karunia spiritual. Ini mistik memang, mistik. Wih, ada jimatnya ya, bukan jimat. Ini ya, mantra-mantra, bukan mantra. Ini karunia spiritual. Jadi kalau saudara lagi lemah imanmu, ayo. Saudara lagi takut, Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya dioperasi di rumah sakit Siloam. Saudara kalau kita dioperasi ya, dari kamar kita dibawa ke ruang operasi, lalu terjadi serah terima, suster kamar dengan suster ruang operasi. Lalu ada buku cek. Nah, udah cek semuanya, lalu suster kamar, udah ya, suster kamar keluar dari ruang operasi, lalu kita sekarang 100% dibawa kendali suster ruang operasi. Pokoknya dikerjain apa saja lah. Sudah dipersiapkan untuk masuk ruang operasi. Ya. Semuanya, kemudian pakai apa aja, pakai baju operasi. Setelah itu kita didiamin sendiri di situ. Tergantung dokternya udah siap nggak di ruang operasi. Kalau dokternya baru jalan dari rumahnya di Cinere, saudara tunggu 2 jam di situ. Mau-maunya dokternya kan. Nah, hari itu saudaraku, rupanya ada operasi di ruang operasi. Jadi dokter yang harusnya operasi saya, lagi operasi pasien di ruang operasi. Jadi saya tunggu agak lama. Itu sendiri tuh, sendiri. Wah, saudara-saudara, sendiri di ruang tunggu operasi. Itu takut, walaupun saya pendeta, takut. Saya ingat karena waktu itu baru pertama kali saya dioperasi. Takut. Aduh, ibu gembala nggak ada, ibu gembala di luar nggak bisa masuk. Walaupun ibu gembala
ya saya istrinya, saya gembala, saya pendeta, nggak bisa. Dia tetap harus keluar. Kalau ada ibu gembala di situ pegang tangan saya, pasti saya kuat. Dan di situ nggak ada. Jadi takut saya. Nah, waktu saya lagi takut, saya ingat bahasa roh. Saya mulai bahasa roh. Dan aneh, ketika saya mulai berbahasa roh, yang tadinya lemah, takut, tiba-tiba jadi tenang. Tenang, benar-benar tenang. Itu ada shalom datang. Dan tidak takut lagi. Kok bisa ya? Lagi mengucapkan mantra ya, bukan mantra. Sekali lagi ini karunia ilahi. Jadi kalau saudara mau lewat kuburan takut, bahasa roh. Rikamanah rahmat. Jangan mau lewat kuburan, permisi, anak babi mau lewat. Tidak usah. Bahasa roh kira batasan kalara batasan. Kalau kaget karabatasan. Ya. Kan lagi jalan, tiba-tiba nongol jubah putih, bentakannya karamatasikan gitu. Jadi membangun iman pribadi. Manjur enggak? Manjur. Itu kuasanya. Ya. Fungsi yang kedua daripada bahasa roh, menjadi sarana penyembahan supranatural. Ya. Paulus, dia berkata begini, 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kita boleh doa, memuji, menyembah dengan akal budi kita. Pakai bahasa sehari-hari, boleh. Tapi Paulus bilang, aku akan berdoa dengan rohku juga. Jadi boleh juga kita berdoa dengan roh, dengan bahasa roh. Memuji, menyembah dengan bahasa roh. Dan ini adalah penyembahan yang supranatural. Karena kita menggunakan karunia yang ilahi, karunia yang supranatural. Ya. Coba deh saudara-saudara ya. Dan menurut saya, kita harus menggunakan bahasa roh itu. Karena itu adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita punya karunia bahasa roh, kenapa kita tidak menggunakannya? Di dalam doa kita, dalam penyembahan kita, kenapa tidak menggunakannya? Kita telah menyia-nyiakan karunia ilahi yang diberikan kepada kita. Sayang sekali. Jadi gunakan dalam penyembahan bahasa roh, boleh digunakan. Doa pribadi boleh digunakan. Ya. Katakan amin. Terus apa lagi? Nah, fungsi bahasa roh lagi adalah kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi waktu kita bahasa roh, ini tidak ngomong sama manusia. Kita lagi ngomong dengan Tuhan. Pak Gembala, ada suami bahasa roh sama istrinya. Istrinya jawab juga dengan bahasa roh. Jadi mereka bercakap-cakap dengan bahasa roh. Saya bilang itu aneh itu aneh. Bahasa roh bukan bahasa manusia, gitu loh. Bukan, bahasa roh itu adalah bahasa ilahi. Kita pakai ngomong dengan Tuhan. Ini bahasa rahasia nih. Tuhan ngerti bahasanya. Setan tidak ngerti, kita juga tidak ngerti. Kan saudara-saudara, kalau setan ngerti doa kita, kan dia bisa menghalangi. Dia bisa melemahkan kita. Tapi kalau kita doa dalam bahasa rahasia, gak ngerti dia. Gak tahu dia. Pusing juga dia nih. Ini lagi ngapain nih? Minta apa ini orang ini?
Nggak tahu dia. Jadi sebenarnya sangat besar manfaatnya. Cuma kita nggak pernah menggunakannya karena tidak tahu manfaatnya. Apalagi fungsinya? Roh Kudus menolong kita saat berdoa. Jadi selain ini sebuah bahasa rahasia, hanya Tuhan yang tahu. Nah, juga waktu kita berdoa dalam bahasa roh, maka Roh Kudus akan nolong kita. Karena kita bilang gini, Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Saya suka dengan kalimat itu. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya sudah ngerti deh gimana caranya berdoa. Gimana caranya supaya doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya mau bilang, menurut Alkitab, kita sebenarnya nggak tahu nih bagaimana caranya berdoa. Makanya banyak doa kita tidak nyampe sama Tuhan. Itulah sebabnya jawaban tidak sampai kepada kita. Jangan-jangan karena memang kita nggak tahu caranya berdoa. Kita pikir doanya sudah benar nih caranya seperti ini. Ternyata salah. Kita nggak tahu caranya berdoa. Nah, puji Tuhannya adalah bahwa tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, banyak yang menafsirkan inilah yang disebut dengan bahasa roh itu. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi waktu kita berdoa dalam bahasa roh akan membantu kita, menolong kita dalam berdoa. Sehingga doa kita nyampe kepada Tuhan. Katakan amin. Dari sini kita tahu ternyata ya besar ya manfaatnya ya. Besar faedahnya. Besar ya ternyata fungsi peranan bahasa roh itu. Dan saya mau supaya saudara kalau punya bahasa roh, ayo mulai menggunakannya. Jangan dipendam, jangan didiamkan. Ayo mulai menggunakannya. Lanjut, beberapa hal yang tidak alkitabiah. Yang pertama, bahasa roh itu adalah syarat keselamatan. Ini tidak alkitabiah sama sekali. Bahasa roh bukan syarat keselamatan. Saudara bisa berbahasa roh itu karena karunia dari Tuhan. Karena kemurahan Tuhan diberikan kepada saudara. Bukan berarti orang yang berbahasa roh, dia nanti akan masuk surga. Enggak. Karunia Roh Kudus bukan syarat untuk masuk surga. Syarat masuk surga adalah iman kita kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh beriman sama Tuhan. Hidup takut Tuhan. Hidup takut Tuhan, cinta Tuhan. Ini syarat kita masuk surga. Tapi bukan bahasa roh. Beberapa hal yang tidak alkitabiah. 2, bahasa roh adalah tanda kedewasaan. Bahasa roh juga bukan tanda kedewasaan. Bukan berarti orang sudah bahasa roh, wih ini orang dewasa loh dalam Tuhan loh. Apa buktinya? Dia bisa bahasa roh loh. Makanya banyak orang suka pamer bahasa roh. Di jalan, zidikan. Supaya orang bilang dia rohani. Dia dewasa. Bukan. Bahasa roh bukan tanda kedewasaan. Tanda dewasa rohani itu adalah buah roh. Harus ada buah roh. Buah roh inilah yang melahirkan karakter kita seperti Kristus. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Itu buah roh itu. Itu tanda kedewasaan roh. Orang kalau dewasa rohaninya, dia bisa kuasai dirinya. Marah memang dia marah. Tapi dia kuasai dirinya. Itu namanya dia dewasa rohani. Dia marah memang. Tapi dia bisa kuasai jarinya. Sekarang Musa kuasai jari ya. Dia udah mau pencet nih. Dia udah tulis nih. Kata-kata yang pokoknya yang menyakitkan. Dan tinggal di send.
Tapi ketika Roh Kudus menguasainya, dia batalkan, tidak jadi pencet. Itu namanya dia dewasa rohani. Tapi yang tidak dewasa rohani, walaupun dia kanaribata kalarabata, tapi tidak dewasa rohani. Enggak menguasai diri. Marah, langsung kampar istrinya. Tidak menguasai diri. Tidak dewasa rohani. Tapi dia pelayan Tuhan, relawan 3 jam. Jam 9, jam 11, jam 16.30. Relawan 3 jam loh. Mau relawan 5 jam juga. Bukan tanda dewasa rohani. Kalau dewasa rohani dia bisa kuasai dirinya. Katakan amin. Bahasa roh bisa diajarkan manusia. Ada kursus bahasa roh. Pret. Ini bohong. Jadi kalau ada pendeta bikin kursus bahasa roh, ini jelas pendeta bohong. Bahasa roh tidak bisa diajarkan. Tidak bisa diajarkan. Ayo ya. Buka mulut. Ngi. Lidah. Kurang panjang, keluar lain, lebih panjang. Masih kurang panjang, keluar lain. Berarti ini pendeta keliru. Bahasa roh nggak bisa diajarin. Bahasa roh itu pemberian Tuhan. Karunia. Namanya aja karunia Roh Kudus. Pemberian Tuhan. Bukan dari manusia. Bukan dari gembala. Hamba Tuhan itu hanya tompan tangan saja. Waktu tompan tangan, orang terima karunia. Orang terima baptisan. Jadi kita ini hanya tompan tangan. Seperti Petrus, Paulus tompan tangan. Tapi tidak diajarin. Nanti Roh Kudus sendiri yang mengajarkan saudara. Bahasa roh hanya emosi manusia. Itu orang GB itu orangnya gimana emosi. Makanya bisa bahasa roh itu. Itu emosi itu. Tensinya tinggi-tinggi semua. Itu gampang kena stroke itu. Keliru. Bahasa roh itu bukan karena emosi. Bahasa roh itu adalah sekali lagi pemberian Tuhan. Karunia dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki bahasa roh? Harus dibaptis Roh Kudus. Karena dia adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Kalau saudara dibaptis Roh Kudus, saudara tanda awalnya saudara akan berbahasa roh. Kesimpulan, bahasa roh masih relevan untuk membangun kehidupan rohani orang percaya akhir zaman ini. Jadi kalau pertanyaan masih relevan kan? Iya, masih relevan. Masih relevan sampai hari ini. Bahasa roh masih bekerja dan merupakan karya Roh Kudus di akhir zaman. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya. Saya kira kita jangan hanya belajar saja ya. Tapi mari kita mau minta Tuhan datang melawat kita, menjamah kita. Mungkin ada saudara yang tidak pernah bisa bahasa roh karena belum dibaptis Roh Kudus. Dan malam ini minta Tuhan tolong jamah aku, baptis aku dengan Roh Kudus. Ya. Saya ingat pertama kali saya dibaptis Roh Kudus itu tahun 83. Beberapa bulan setelah saya bertobat lahir baru. Ya. Saya bersama dengan Ibu Gembala kami mengikuti camp pemuda di Malino. Kira-kira 1 jam dari kota Makassar. Dan yang berkhotbah pagi itu sesi itu adalah almarhum pendeta Yeremia Rim. Ini pendeta pertama yang khotbah di GBK. Ini orang hebat ini. Pendeta pertama. Ya. Pendeta besar. Cuma sayang dia meninggal kena serangan jantung atau kena stroke. Dalam usia muda dia meninggal. Sayang sekali. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah dia khotbah di sesi pagi itu. Habis khotbah dia suruh kita berlutut di kursi. Lalu sementara kami nyembah, dia datang tompan tangan ke atas kepala saya. Dan saudara-saudara saya lagi ngangkat tangan. Tiba-tiba merasakan aliran listrik masuk ke tangan saya. Dan saya mulai berbicara
Dalam bahasa saya nggak ngerti sendiri. Lidah saya terus berputar. Nggak ada yang ngajarin. Terus berputar. Dan itulah hari pertama saya dibaptis Roh Kudus. Dan saya bisa berbicara dalam bahasa. Dan saya mau bilang sama saudara, Tuhan masih terus bekerja sampai hari ini. Katakan amin. Mari datang dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Sekali lagi kan, bekerjalah, buka hatimu, haleluya, amin, 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 haleluya. Sikanaralana mata sandala, sandara bapa sandara malam. Kau terutama di